Hari ini saya akan mengajarkan teman-teman caranya merubah kebiasaan nyemil menjadi lebih baik. Let's go! Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haryadi. Topik video hari ini datang dari teman-teman di Instagram. Kurang lebih sekitar sebulan lalu ya kayaknya ya, pada saat Q&A di Instagram ada yang nanyain masalah berhenti ngemil, dan ternyata banyak banget teman-teman yang punya masalah yang serupa. Makanya akhirnya saya bikinin video satu ini. Saya juga termasuk orang yang suka ngemil, apalagi kalau sore-sore gitu ya, mulut tuh kayak nggak bisa diem gitu, harus punya sesuatu gitu, apalagi yang asin-asin, yang gurih-gurih, kayak gitu. Ini saya yakin yang lagi nonton video saya ini ada beberapa yang lagi nyemil nih pasti, ya kan? Bener nggak? Ngaku ya. Kalau bener ya, terus di kolom komentar di bawah, oke? Jangan senyum-senyum aja lu Maimunah. Ngaku. Oke, hari ini saya akan membagikan 5 tips buat teman-teman yang saya yakin berguna banget, karena ini juga adalah tips yang saya terapkan pada diri saya sendiri untuk memperbaiki kebiasaan ngemil saya. Kita akan mulai di tips nomor 1. Rencanakan makan kalian dan fokus di makan besar. Jadi, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dengan merencanakan makan kalian selama sehari, maka kalian akan tahu berapa banyak sih jatah makanan atau minuman yang saya miliki dalam sehari. Bisa nggak sih saya makan pisang goreng ini tanpa melebihi kebutuhan kalori? Boleh nggak ya saya ngemil kerupuk ini? Bisa nggak ya saya makan cake ini? Dan seterusnya. Lalu dengan fokus di makan besar yang baik dan seimbang, maka kalian cenderung akan merasa lebih kenyang dan akan lebih sulit tergoda untuk ngemil. Jadi kalau saya sendiri, karena sudah tahu saya bakal lebih sering kepikiran untuk ngemil di sore hari, maka di siang harinya biasanya saya akan makan lebih banyak supaya saya bisa merasa lebih kenyang dan tidak tergoda untuk ngemil di sore hari. Begitu juga di malam hari. Saya juga termasuk orang yang suka makan supper, kayak jam 8, jam 9 tuh kayak kadang-kadang, apalagi pas weekend ya, kayak lapar gitu loh rasanya, kayak pingin nyemil nggak jelas aja gitu. Nah, jadi biasanya untuk makan malam, saya akan fokus di makanan yang tinggi protein dan juga banyak sayurannya, supaya saya merasa lebih kenyang dan tidak tergoda untuk ngemil. Tips ini terutama akan sangat membantu buat orang-orang yang suka bilang, aduh aku bingung banget nih dok, kok aku gendutan ya, padahal aku tuh udah nggak makan pagi, udah nggak makan malam, cuma nyemil dikit-dikit aja. Hey, that's pretty good. Nah, karena tidak fokus di makan besar itulah akhirnya kita cenderung akan merasa lebih lapar di waktu yang tak terduga dan nyemil dikit-dikit. Nah, nyemil dikit-dikit inilah yang bisa saja terlihat dikit nyemilnya, tapi kalorinya bisa saja besar banget dan tidak mengenyangkan sama sekali. Jadi, hati-hati. Teman-teman komen dong di bawah, apa sih cemilan favorit kalian yang paling sulit buat kalian tolak? Pokoknya kalau kalian lihat cemilan itu, bawaannya tuh pingin makan aja gitu, nggak bisa berhenti sama sekali. Kalau buat saya tuh, apa ya misalnya ya, kayak emping melinjo. Kalau minuman ya jelas es kopi susu. Nah kalau kalian apa? Coba tulis di kolom komentar di bawah, beritahu saya, oke? Siapa tahu kalau ada yang enak, bisa saya bikin di seri mukbang sehat juga gitu. Tips kedua sebenarnya cukup sederhana. Biasakan membaca tabel nutrisi. Jadi sebelum kalian makan snack tersebut, balik kemasannya, lalu baca. Ada berapa sih kalorinya? Biasanya kalau udah lihat kalorinya itu tinggi, dengan sendirinya kita akan makan lebih sedikit atau malah berhenti sama sekali. BTW kalau kalian masih belum bisa baca tabel nutrisi udah tahun 2020, kalian perlu banget cek video saya yang satu ini, oke? Linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah, jadi langsung bisa cek aja setelah kalian menyelesaikan video yang satu ini. Tapi gimana ya dok kalau misalnya cemilannya itu nggak ada tabel nutrisinya? Kan ribet tuh. Nah makanya handphonenya itu dipakai Maimunah ya, jangan dipakai buat center-center doang, oke? Connect ke wifi Pak RT kalau nggak ada kuota. Setelah itu search kalori makanan yang kamu makan itu, lalu timbang dan cocokkan dengan hasilnya. Aduh saya males nimbang-nimbang dok, ribet banget. Ya udah makan aja kalau nggak mau nimbang-nimbang. Tapi saya nggak mau gendut dok. Aduh gimana ya? Ya udah makanya saya suruh timbang. Kan saya udah bilang saya males nimbang-nimbang dok. Ya udah makan. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Tips ini cukup ampuh, terbukti dari banyak banget teman-teman yang DM saya, terus cerita bahwa mereka kadang tuh masuk ke supermarket, mau beli cemilan atau mau beli minuman gitu, terus keluarnya tuh nggak jadi beli cemilan sama sekali, atau malah cuma beli air putih doang, karena mereka baca tabel nutrisinya gitu, dan merasa nggak worth it jatah kalorinya itu digunakan untuk snack ataupun minuman yang nggak ngenyangin, dan tidak memberikan nilai nutrisi yang berarti juga. Tips ketiga adalah untuk mengganti cemilan yang kurang bernutrisi ini dengan cemilan lain yang lebih bernutrisi.
bernutrisi dengan kalori yang lebih rendah. Contohnya, sayuran dan buah-buahan. Keduanya itu memberikan serat dan mikronutrien yang sangat kita perlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, sayuran dan buah-buahan juga mengenyangkan dengan kalori yang rendah. Jadi, teman-teman bisa makan lebih banyak tanpa harus membayar kalori yang besar. Nah, beberapa jenis sayuran dan buah-buahan yang sering saya konsumsi sebagai snack adalah apel hijau, tomat cherry, timun, nanas, apel merah juga cukup sering, dan jus sayur. Oh, satu lagi yang suka kelupaan selain sayuran dan buah-buahan adalah air putih. Kalorinya 0 dan juga mengenyangkan. Itulah sebabnya kemanapun saya pergi, saya selalu membawa air putih. Ini selalu siap sedia nih. Ini udah ada berapa gelas di sini. Selalu sedia air. Oke. Tips keempat adalah untuk mempersulit akses cemilan tersebut. Kalau bisa ya jangan sediain cemilan sama sekali di dalam rumah. Tapi kalau misalnya masih harus menyediakan cemilan di dalam rumah, misalnya ada orang lain di dalam rumah yang mau snack dan lain sebagainya ya persulit akses ke cemilan tersebut. Jangan taruh di dalam kamar, taruh misalnya di kulkas. Jadi misalnya nih, kalian taruh snacknya di dalam toples. Toplesnya terus taruh di dalam lemari, paling dalam, taruh paling dalam-dalam, habis itu kunci lemarinya pakai gembok, kuncinya terus lemparin ke atas atap. Oke. Nah, jadi sekarang setiap kali kalian mau nyemil, kalian harus ambil tangga dulu dari gudang, kalian harus manjat ke atap, kalian harus ambil kuncinya, habis itu kalian harus buka gemboknya dulu, habis itu kalian harus rogo-rogo sampai ke bagian belakang, baru kalian bisa makan. Itu mau maling atau ngemil? Ya nggak sampai selebay itu juga ya, tapi ya konsepnya kurang lebih seperti itu. Persulit akses kalian terhadap snack tersebut. Nah, salah satu waktu yang cukup rentan untuk nyemil menurut saya adalah waktu kita sedang istirahat, pas lagi nyantai, lagi nonton, atau pas lagi kerja. Biasanya kita suka kayak ngemil, kayak mulut tuh nggak boleh diem. Nah, salah satu trik yang biasa saya lakukan adalah saya taruh cemilannya biasanya agak jauh dari jangkauan. Dengan cara ini, kita masih bisa makan cemilan tersebut, tapi tiap kali kita mau makan, kita harus jalan dulu. Oke, ambil satu aja cemilannya, satu aja snacknya, misalnya satu emping aja. Habis itu kembali lagi ke kursi, makan, nonton lagi. Dan setiap kali kalian mau makan, kalian kembali lagi harus berjalan, ambil snack tersebut, satu doang, habis itu kembali lagi ke kursi kalian. Nah, prinsipnya juga kurang lebih sama ya. Jadi mempersulit akses terhadap snack tersebut. Karena harus bolak-balik berdiri, jalan, cuman boleh ambil satu, habis itu harus kembali lagi ke kursi. Proses ini menjadi ribet banget. Dan akhirnya kita lama-lama ya akan males untuk makan, dan akhirnya yang memilih untuk berhenti aja. Mending saya nonton aja gitu. Tips kelima dan terakhir adalah untuk menerima bahwa tidak ada salahnya untuk ngemil. Makan gorengan sesekali itu nggak masalah. Minum boba yang kamu suka sesekali itu nggak dosa. Makan snack yang kalorinya tinggi sesekali nggak akan bikin kamu gendut. Semuanya itu kembali lagi ke seberapa banyak dan seberapa sering kamu makan. Jelas kalau kamu makan setiap hari tanpa ada batas, ya itu akan mempengaruhi kesehatanmu, akan mempengaruhi berat badanmu. Tapi kalau kamu tahu batas, kamu tahu jumlahnya, kamu tahu frekuensi yang tepat, ya nggak masalah. Justru dengan terlalu membatasi, dengan terlalu menjauhi, menghitam putihkan segala sesuatu, kita akan cenderung untuk balas dendam dan kembali lagi ke kebiasaan lama kita yang buruk. Dengan menerima bahwa semua makanan itu baik, maka kita akan membangun kebiasaan yang sehat dengan makanan, sehingga kita bisa menikmati makanan dan minuman apapun sambil juga menjaga kesehatan kita. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih banyak buat semua teman-teman sudah menonton sampai di sini. Terima kasih juga untuk sarannya untuk bikin video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau kalian punya ide lain tentang tips-tips diet yang kalian perlukan untuk perjalanan penurunan berat badan ini, perjalanan diet ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Beritahu saya. Oke? I'll see you in the next video.